Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita mulai cerita seram-seram lucu kali ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, biar kalian selalu update kisah-kisah Islami unik yang bisa bikin mikir, ketawa, sekaligus merinding bareng. Oke, langsung aja. Pernah nggak sih kalian lihat anak yang ngegas sama orang tuanya? Baru disuruh buang sampah bentar aja jawabannya. Ih, ribet amat sih mah. Nah, hati-hati karena durhaka sama orang tua itu bukan sekadar bikin dosa kecil, tapi bisa jadi tiket cepat buat kena azab Allah. Kalian tahu nggak di dalam Al-Quran, Allah sering banget nyebutin soal berbakti ke orang tua, bahkan sering digandeng sama perintah salat. Jadi setelah perintah jangan nyembah selain Allah, langsung dilanjut dengan berbuat baiklah kepada orang tua. Itu berarti levelnya udah serius banget. Sekarang coba bayangin, orang tua kita udah jungkir balik ngerawat kita dari bayi. Dari gendong tengah malam, sampai rela nggak makan demi kita bisa sekolah. Tapi begitu gede, ada aja anak yang malah bikin orang tuanya nangis. Lah kalau orang tua aja kita bikin kecewa, kira-kira Allah ridho nggak sama kita? Ada kisah nyata nih yang bikin bulu kuduk berdiri. Diceritain di kitab klasik ada seorang anak yang semasa hidupnya sering bentak-bentak ibunya. Sampai suatu hari, ketika meninggal, jenazahnya susah banget dimakamkan. Tiap kali dikubur, tanahnya nolak, kayak rejected order. Setelah ditelusuri, ternyata ibunya masih sakit hati sama kelakuannya. Begitu ibunya maafin, baru deh jenazahnya bisa dikubur dengan tenang. Kebayang nggak? Sampai tanah pun nggak mau nerima jasad anak durhaka. Tapi jangan salah, azab anak durhaka nggak selalu datang di akhirat. Kadang Allah kasih trial version di dunia. Misalnya ada yang hidupnya seret rezeki, kerja nggak betah, rumah tangga berantakan. Bisa jadi itu karena dia sering nyakitin hati orang tuanya. Pernah kan dengar pepatah, ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka. Allah tergantung murka orang tua. Itu bukan sekadar quotes Instagram, itu real warning. Nah, biar nggak tegang-tegang amat, bayangin kalau ada anak disuruh ibunya belanja ke warung. Ibunya bilang, nak beli gula ya. Tapi anaknya jawab, Ma, males suruh abang aja lah. Ternyata abangnya lagi nggak ada. Akhirnya ibunya pergi sendiri, jatuh di jalan dan tetangga lihat semua. Malu nggak tuh? Kadang Allah kasih teguran dengan cara sederhana tapi bikin hatinya sek. Tapi tenang, ada juga anak yang sadar sebelum terlambat. Ada kisah anak yang dulunya durhaka, sering bantah orang tua tapi kemudian tobat. Dia minta maaf sambil nangis-nangis dan setelah itu hidupnya berubah total. Rezekinya lancar, hatinya adem, dan doanya lebih sering terkabul. Itu bukti kalau Allah Maha Pemaaf, asal kita sungguh-sungguh bertobat dan minta ridho orang tua. Jadi apa sih yang bikin durhaka itu bahaya banget? Satu, doa orang tua itu superpower. Kalau orang tua ridho, doa baiknya bisa jadi bahan bakar hidup kita. Tapi kalau mereka kecewa, doa buruknya bisa jadi bumerang. Dua, anak durhaka itu otomatis bikin jarak sama rahmat Allah. Kayak sinyal HP yang tiba-tiba hilang padahal kita lagi butuh banget. Tiga, hidup jadi sempit. Bukan cuma uang tapi juga hati selalu gelisah. Rezeki mental mampet. Makanya teman-teman, kalau orang tua minta sesuatu, jangan tunggu sampai harus diomelin dulu. Justru kalau kita cepet tanggap, pahala kita ngalir. Ingat, mereka bukan sekadar orang tua, tapi pintu surga kita. Sekarang aku mau tanya, ada nggak momen lucu tapi bikin nyesel waktu kalian bantah orang tua? Tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama belajar. Jadi kesimpulannya, azab anak durhaka itu nyata, bisa datang di dunia maupun akhirat. Tapi kabar baiknya, kalau kita segera minta maaf dan perbaiki diri, pintu ampunan Allah selalu terbuka lebar. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, biar makin banyak orang yang ingat buat jaga hati orang tua mereka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.